Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama aku. Jadi pada video ini kita mau buat beberapa session, yaitu session session user dan session level. Kita bakal bisa menentukan menu-menu apa saja yang bakal kita tampilin pada halaman menu web kita nantinya. Nah, langsung aja kita buka pada file. Nah, ini kita tutup aja dulu biar nggak pusing banget. Tutup, tutup, tutup. Lalu kita buka file autentikasi. Langkah pertama adalah kalau kita mau nambah Indonesia share, tulis gitu, tulis script session start. Karena session start bakal menyimpan ketika login berhasil, menempelkan variabel sessionnya pada bagian ketika login berhasil dilakukan. Nah, itu pada ini session variabel session. Kemudian untuk wait session levelnya session level so, sekarang kita menuju ke halaman ke session dimana sessionnya akan ditempatkan atau dibuka. Itu di sini kita mau nempatin di white di sini aku mau menempatkan di white bentar. Nah, ini kita menempatkan di chat bar. Oke, di sini aku mau ganti nama Alexander ini jadi nama usersnya. Di bagian sidebar udah terbuka. Sini nama Esel white. Ada yang salah sebentar, ada yang kurang terlihat.
Sini untuk penulisan start, kita taruh di file index.php. Nah, tulisan session ini harus berada di paling atas. Nah, kita taruh atas ini. Itu salah. Ini. Session. Session start. Oh, kalau misalkan kita nggak nulis ini atau lupa, jadi session start session itu nggak bakal muncul. Kita coba kembali ke halaman login. Nah, ini masuknya ke table yang tadi. Nah, nama usernya sudah muncul, yaitu si Harry. Tapi aku nggak mau Harry, mau ganti. Diganti jadi mana ya? Namanya untuk levelnya kita copy ke sidebar. Nah, apabila kita ingin menggabungkan variabel satu nilai dengan nilai lainnya, jadi kita hubungkan dengan tanda titik ini. Apalagi yang berbentuk string seperti ini, nilainya berbentuk string seperti ini. Kembali ke halaman webnya, coba kita refresh. Nah, namanya udah tampil, tapi terlalu mepet. Karena terlalu mepet, jadi aku mau kasih spasi. Oke, sekarang yang mau aku tampilin itu ke, nah, nama dan levelnya tadi yang udah kita tampilin, yang berada dalam database itu yang kita tampilin itu nama dan levelnya. Nah, kita ke browse, kita kesini dulu, my admin. Kita masuk ke database system dan tabel users. Ini dulu ya. Nah, di sini baru ada satu kolom nama.
tambahkan dulu satu kolom, itu kolom level. Nah, pilih di struktur, terus itu, terus kita tambahin satu kolom lagi ya, setelah password. Nah, oke, udah benar. Terus kita ke, nah, namanya tuh level, terus jenisnya varchar. Oh enggak, tipenya wait, ini, nah ini di sini dibagi dua. Super onion dan operator. Terus kita simpan. So itu. Nah, setelah udah ditulis seperti ini, kita simpan dulu. Nah, kita boleh search ya. Yang udah muncul, terus kita coba tulisan lagi, kita klik SQL. Nah, insert, ID-nya kita kosong, kan kedua. Username-nya apa satu, passwordnya tuh warga 4. Nah, levelnya, karena aku tadi pakai op, berarti levelnya operator. Nah, kita kirim. Di sini udah ada dua data atau dua user. Di sini satu dan dua. Nah, sekarang kita coba. Wait. Kembali ke file authentication kembali. Dan untuk nama juga levelnya kita hubungkan ke database. Nah, jadi nama dan level ini mau kita hubungkan ke database. Jadi caranya kita buat variabel dulu di sini, variabel user mana page array variable query. Query sama dengan satu, terus
Buat sini kita kasih kurung, tambah lagi di depannya, salah, kurung, dan setelah itu ditutup. Sini nama, jadi save variable user di sini nama sesuai dengan nama kolomnya. Pada di sini level. Bentar, kita cek dulu di sini nama oke. Jadi itu ini termasuk sensitif case. Jadi kalau misalkan di sini kalian tuh naruhnya n-nya huruf kapital, berarti di sininya juga taruhnya n kapital. Kalau kembali ke halaman login yang mulai, nah satu dua tiga lima, coba sebentar, kok nggak masuk ya. Right, coba yang ininya jangan. Oke, ini kita hapus. Dan kita coba lagi. Nah, sudah muncul. Oke. Nah, kita coba untuk user satunya itu apa tadi? White. Nah, admin 1345. Di sini kita coba admin terus login. Nah, dia bakal munculnya coba super admin seperti yang ada di sini, namanya coba dan levelnya super admin. Nah, selanjutnya aku mau tambahin list menu yang muncul pada bagian super admin, white salah, dan yang muncul pada bagian user operator. Oke, langsung aja ke filenya lagi. Pada file kita kesini buka file sidebar, dan nah sini termasuk list menu dari sidebar. Nah, di sini kita blok dulu dari tag nav. Kita scroll ke bawah.
white. Aish. Nah, kita cut atau nah kita kembali ke browser dulu, plus dan refresh. Nah, oke. Okay. Nah, lihat sidebar itu tuh ini ya, ini ya, yang samping ini, dan ini udah kosong karena tadi udah kita cut. Nah, selanjutnya kita buat folder baru di bagian wait folder. Kita kasih deh folder menu. Nah, oke, kita buka. Nah, kita buat wait kita buat new file, text document nih, super admin, rename super admin.php. Itu oke, udah berubah filenya jadi PHP. Terus kita open. Nah, kita pastekan codingan yang tadi di sini. Bagian sidebar kita include kan HP, include in tutup. Mas, lupa tambah kutip satunya. Tutup. Balik. Nah, kita kembali ke browser, refresh. Sidebar online 25 ya. Di sini kita coba. Nah ini kan karena tambahin menu slash, coba kita ulang. Nah, udah muncul lagi. Lanjut, kita buat menu untuk operator. Wait, lalu kita copy, terus kita paste dan rename jadi operator.
open. Untuk menu, aku mau batasin menu tampilannya dari yang ini sampai oh tuh. Nah, kita cuma gunain ini aja, dashboard sama widget. Jadi untuk menu yang di bawahnya atau list item di bawahnya blok, kita blok sampai di atas stock untuk URL atau unordered list delete, dan balik ke browser, kita refresh. Oh sebentar, sebentar, operator udah. Ini udah, terus kita ke site. Oh iya, sidebarnya kita ganti dulu, bentar. Kita cek dulu bagian sini, kita ganti operator. Nah, coba kita. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ya Allah, kehapus widgetnya. Sebentar ya. Bentar. Oh iya, kehapus tadi. Jadi ada tagli yang pengen aku selesaiin tapi malah ikut ke bawah. Nah, oke, jadi di sini aku cuma pakai eh di operator menu dashboard dan widget saja. Jadi yang di bawahnya kita hapus. Nah, dihapus sampai di atas tag penutup URL. Dihapus, dan di sidebar jangan lupakan tadi ini ya, super admin. Di sini ganti dulu jadi operator dan kita cek dulu udah benar atau enggak. Oke. Nah, jadi masuk lagi ke file sidebar, kita kasih if else di bawah sini. Wait, if salah di bawah ini ke atas sih include if
variable session. Wait, variable variable session. Dan sini si level sama dengan software admin. Maka yang di include adalah ini. Bentar. Kamu bisa. Baik. Sini kita ganti jadi super admin. Nah, selanjutnya kita buat lagi atau else. Jika tidak, kayak di include adalah menu operator. Kita coba cek lagi browsernya, terus kita refresh. Dan nah, ini untuk tampilan super admin. Kembali ke menu login lagi, kita coba aku mau pakai yang op1 atau operation host kenapa mudah? Di sini kita op1 password itu agak banyak. Lah, op1 apa? Bentar, lupa. Di sini op1 1 2 3 4 5 benar. op1 1 2 3 4 5. Oke. Nah, ini untuk tampilan operatornya yang tadi udah kita coba-coba. Nah, kembali lagi ke file dan kita buka file yang modifikasi bagian list menu operatornya jadi kita mau buka file operator, mana operator, untuk dashboard ini ganti academy. Yang dashboard v1 data mahasiswa, dashboard kedua data mata kuliah, selanjutnya data dosen. Oke, setelah ini kita coba cek. Nah, udah ada akademik, data mahasiswa, dan data dosen. Wait, kenapa data mahasiswanya begitu? Review. Data mahasiswanya ganti versi accounts.
Ini kenapa datang? Oh, P-nya ikut ke. Ya nih P-nya tag tag untuk PK hapus. Nah, seperti ini. Dan akannya aku mau ganti yang bagian touch. Aku mau ganti user. Coba cek ikonnya lagi. Nah, udah ada user academy. Nah, untuk widgetnya kita ganti dashboard. Nah, di sini kita cut dulu. Oke, pindahkan ke paling atas. Nah, kita kembali ke browser dan refresh. Nah, jadi di atas sini. Nah, kalau klik dashboard dan bakal muncul ke bagian dashboard. Nah, belum. Oke. Nah, ini kan belum dimodifikasi, jadi aku pengen nambahin untuk linknya. Nah, di bagian ahrefnya ini sama dengan wait index dot php, tambahkan parameter page sama dengan data mahasiswa. Untuk dashboardnya juga sama. Bentar. Link reference ya. Ini tuh dashboard. Masuk kembali dan refresh. Coba klik data mahasiswa. Nah, di sini udah muncul page sama dengan data mahasiswa. Lalu coba kita klik dashboardnya. Nah, udah ada jadi dashboard, link dashboard atau ke halaman dashboard. Nah, tambahin lagi logic if else atau case. Nah, sini nah, kita gunakan di halaman indeksnya. Nah, yang ini. Di bagian data mahasiswa PHP, kita tambahkan if else di atas input. If page.
dashboard kurang kurang petik satu, maka include page-nya kemudian di bawahnya itu ada else if variable get gitu, kopinya dari atas page yang menengah. Nah, diganti aja di sininya dari data dashboard jadi data mahasiswa, maka include page-nya das untuk ini include page-nya dashboard. Kembali ke browser. Nah, tampilannya udah ke dashboard karena page-nya sama dengan dashboard. Lalu udah kita klik data mahasiswa. Nah, maka kan muncul data mahasiswa. Namun, bagaimana apabila page-nya dalam keadaan kosong? Misalkan ketika kita baru saja login. Wait. Kan lokal nah, maka akan muncul pesan error seperti ini. Jadi bisa kita tambahkan bisa di bagian bentar sini set variable get baru jalankan uji browse-nya sebentar, pindahkan main kurung dulu di sini biar enggak merah lagi, kurang kita kembali ke browser. Masih kosong halamannya karena page-nya nilainya kosong. Untuk kita apabila nilainya kosong,
bahkan else di sini else. Jadi biar pas pertama kali login maka defaultnya ke halaman dashboard. Jadi kita ambil ini, kita kembali ke browser, refresh. Nah, maka defaultnya dia tampilannya akan ke halaman dashboard. Data mahasiswa akan ke halaman data mahasiswa. Oke. Nah, kalau misalkan ke ini ya, yang kita masukkan misalkan yang nggak ada di kode ininya data kita. Nah, maka dia akan kembali ke halaman kosong. Jadi kita bisa tambahin if else lagi. Oh, sini. Paste di sini. Refresh. Nah, udah kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya kita ke si operator lagi untuk hafalin data mata kuliah. Yang ini sebentar, kita copy tadi yang di atasnya, terus kita salin paste yang di sini. Jadi data MK dosen, paste juga yang tadi, yang diganti jadi dosen. Kembali ke dashboard, coba kita refresh. Nah, masuk ke sini. Nah, dia bakal kembali ke halaman data mata kuliah, dan kalau klik data dosen, nah kita aku temuin data ini, jadi bakal ke data mata kuliah, dan kalau ke data dosen kita kembali ke dashboard. Kita buat satu page lagi, kita cari di Google, misalkan not found. Kita pilih gambarnya white, ini aja, terus kita save image as. Nah, di sini kita masuk ke direktori apa ya? Nah, direktori ini image direktori disk, kemudian ke bagian image. Dan di sini note
phone. Sebentar, ini ada yang PNG nggak? Oh nggak ada, di JPEG. Ya, lalu kita save. Lalu kembali ke file index.php, kita ganti dashboardnya jadi nama file not. Coba sebentar. Kita buat satu file dulu sebentar. Data mahasiswa kita copy aja dulu, copy, terus kita kasih nama not found sesuai sama yang kita tulis tadi. Terus kita buka filenya. Baik. Hapus dari tabel pembuka. Mana tabel pembuka? Ini. Mempetek tabel penutup. Hapus. Kita coba ke halaman browser, refresh. Jadinya seperti ini. Udah masuk ke dalam page not found. Kita ikutkan di bagian ini, kita tambahkan text, so image, searchnya source-nya tadi tuh not for, oh ya app itu this this img yang bisa dilihat di sini tadi tuh masuk ke bagian dist dist terus img. Sebenarnya ada cara simpelnya white ya. White search this terus img no founded JPEG. Nah lalu kita refresh. Nah udah muncul. Gede banget. Nah di bagian ini kita bisa pakai kelasnya text center. Coba kita refresh sebentar. Bednya so
enggak, salah salah. Sebentar, cari foto yang kecil aja deh. Ini mungkin save image as, samain kayak tadi ke this image, not found, save, not found. Yang ini coba refresh, nah seperti ini. Kita coba kembali dari menu login, user op1, tuh. Nah, coba kita klik bagian data mahasiswa, data mahasiswa. Nah, dia bakal data atau kuliah, dia bakal not found, dan data dosen juga halaman not found karena kita belum membuatnya. Oke. Sekian video untuk video kali ini. Sampai bertemu kembali di video part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.